lagi dengan podcast Ngobrol Santai edisi ke-13 kita. Kali ini kita bakal bahas tentang ekonomi Indonesia dengan aku Eclipse sebagai host kita hari ini. Nah, di sini aku udah ngundang satu narasumber yang lumayan penting nih, yaitu ada Naila dari HI Unmul 2024. Halo semua, aku Naila Nur Audriani dari HI Unmul 2024. Oke, langsung aja nih ya. Akhir-akhir ini berita soal ekonomi Indonesia tuh kayaknya lagi banyak banget ya. Ya, kayak semuanya serba menantang. Iya, aku juga ngerasa gitu. Menurutku tantangan ekonomi Indonesia sekarang tuh besar banget dan kompleks. Banyak banget faktor yang faktor yang ngaruh, nggak cuma dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Benar banget. Dari sisi global aja ekonomi dunia lagi melambat, itu jelas berdampak ke ekspor sama investasi asing Indonesia. Investor jadi lebih hati-hati, ekspor juga lagi lesu. Benar banget. Apalagi harga komoditas dulu kan fluktuatif banget ya, kadang naik, kadang turun drastis, ditambah isu geopolitik yang bikin situasi makin gak pasti. Semua itu bikin tekanan ke ekonomi nasional makin berat. Nah, di dalam negeri sendiri juga kita nggak kalah banyak masalahnya. Inflasi di Indonesia tuh masih tinggi banget kalau dibanding negara ASEAN lain. Akhirnya daya beli masyarakat jadi diturunkan. Iya, aku juga ngalamin sendiri tuh. Harga kebutuhan pokok naik terus, tapi gaji ya gitu aja. Akhirnya konsumsi rumah tangga biasanya jadi penggerak ekonomi utama malah mulai melambat. Padahal konsumsi rumah tangga tuh kan selama ini jadi andalan banget buat pertumbuhan ekonomi kita. Kalau udah melambat ini, pertumbuhan ekonomi juga pasti melambat. Benar. Masalah lain yang nggak kalah penting menurutku setelah ketimpangan ekonomi, rasio Gini kita kan belum membaik, artinya distribusi pendapatan masih belum merata. Kesenjangan antara yang kaya sama yang miskin makin lebar banget. Ya, itu masalah klasik banget sih. Ditambah lagi tingkat pengangguran juga masih tinggi. Bahkan katanya sih Indonesia punya tingkat pengangguran tertinggi di antara 6 negara besar di Asia Tenggara. Wah, itu juga parah juga ya. Berarti penetapan lapangan kerja belum optimal. Padahal jumlah angkatan kerja terus bertambah tiap tahun. Sekarang kan dunia kerja juga berubah gara-gara teknologi sama otomatisasi industri. Di satu sisi memang bikin proses jadi lebih efisien, tapi di sisi lain banyak pekerjaan profesional yang benar banget. Aku juga pernah baca berapa sektor industri itu bahkan mulai mengurangi tenaga kerja karena udah diganti semua mesin kan. Jadi semuanya serba otomatis gitu. Lapangan kerja baru yang tercipta ini belum tentu menampung semua orang yang kehilangan kerjaan. Nah, masalah lain yang sering dilupa itu juga soal ketergantungan Indonesia sama impor pangan. Kalau ada gangguan pasokan atau harga pangan dunia naik, langsung deh ekonomi kita juga goyang. Apalagi cuaca sekarang kan makin gak nentu ya. Kalau produksi pangan dalam negeri terganggu, kita makin tergantung sama luar negeri. Akhirnya kita impor terus, padahal itu bikin kita rentan banget sama situasi sosial. Nah, dan di era digital sekarang juga ancaman keamanan cyber juga sangat penting. Serangan cyber makin sering terjadi, bahkan bisa ganggu aktivitas ekonomi digital yang sekarang lagi berkembang besar. Ya, aku pernah baca juga kalau nggak salah perusahaan besar di Indonesia tuh pernah kena serangan cyber sampai sistemnya rusak. Nah, itu kan bisa terdampak ke ke kepentingan investor juga ya. Kepercayaan investor. Jadi kalau dipikir-pikir tantangan ekonomi Indonesia tuh benar-benar banyak ya. Dan kali terkait nggak bisa diselesaikan satu-satu, harus ada solusi yang komprehensif dan kerjasama dari banyak pihak. Setuju. Pemerintah swasta sama masyarakat harus bareng-bareng cari jalan keluar.
mulai dari perbaikan sektor pendidikan, perluas lapangan pekerjaan, dan makin meningkatkan keamanan digital. Semoga aja nih kedepannya banyak langkah konkret yang diambil biar ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan. Aku sih optimis ya, asal semua pihak mau bekerjasama dan terus berinovasi. Amin, amin, amin banget. Kita sebagai generasi muda juga harus ikut ambil peran ya, minimal mulai dari hal kecil kayak melek teknologi, terus belajar hal-hal baru biar bisa bersaing di dunia kerja. Benar banget. Yuk kita sama-sama terus belajar dan berkontribusi buat masa depan Indonesia yang lebih baik. Jadi segitu aja podcast Ngobrol Santai edisi 13 hari ini. Selamat ketemu lagi di edisi-edisi selanjutnya. Bye-bye.